Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai inovasi dan teknologi industri kreatif di era milenial. Siapa sih yang dimaksud dengan generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada era 80 sampai 90-an ke atas yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Generasi milenial dikenal dengan generasi modern yang berpikir secara inovatif tentang organisasi, aktif bekerja, memiliki rasa kemauan yang tinggi untuk bekerja dengan optimisme, kreatif, terbuka, serta fleksibel, sehingga generasi ini memiliki harapan yang sangat berbeda dengan permasalahan ekonomi, lingkungan, dan persoalan sosial politik. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial ini lebih berteman baik dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Buktinya, hampir seluruh individu dalam generasi milenial ini memilih menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut, para milenials dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien. Selanjutnya adalah karakteristik generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial lebih menyukai berbisnis dibandingkan bekerja kepada orang lain. Yang kedua, lebih dekat dengan sosial media. Generasi milenial menjadikan sosial media sebagai sarana informasi dan komunikasi. Kecenderungan membaca secara konvensional menurun dan beralih ke platform digital sebagai sumber bacaan. Selain itu, generasi ini juga memilih ponsel dibandingkan dengan televisi. Yang ketiga, kreatif, inovatif, dan informatif. Yang keempat, lebih menghargai passion dibandingkan dengan gaji. Anak milenial lebih senang bekerja di bidang yang menjadi passionnya. Tidak masalah beberapa gaji yang akan mereka peroleh, asalkan bakat dan passion yang mereka miliki benar-benar bisa terimplementasi. Yang kelima, lebih mengutamakan pengembangan diri. Pengembangan diri yang dilakukan secara personal dan profesional merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Itulah sebabnya anak milenial menyukai kelas-kelas online karena lebih memberikan porsi untuk mengembangkan diri secara personal dan profesional. Yang keenam, menyukai pekerjaan freelance. Generasi milenial dalam bekerja lebih menyukai sesuatu yang bersifat fleksibel, tidak statis, dan berusaha mencari hal-hal yang lebih produktif. Dan yang terakhir adalah memiliki daya saing yang tinggi. Dalam hal kompetensi dan pengetahuan, generasi milenial memiliki daya saing yang lebih tinggi. Riset yang dilakukan oleh salah satu lembaga menunjukkan generasi ini memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk belajar, memperbanyak prestasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan. Untuk poin yang ketiga yaitu menjadi milenial yang bermanfaat. Di era digitalisasi saat ini tentu menciptakan peluang dan tantangan. Peluangnya adalah bagaimana generasi milenial dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam membentuk peradaban manusia. Sedangkan tantangannya adalah era digitalisasi ini tentunya juga memiliki celah bagi sekelompok manusia yang berkebutuhan. Contoh seperti maraknya penipuan menggunakan sarana-sarana elektronik. Generasi milenial pada era digitalisasi ini hendaknya berperan dalam kebaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Generasi milenial hendaknya memiliki semangat yang kuat dalam menegakkan keadilan dan mencegah keburukan dengan cara-cara yang cerdas dan bijak. Misalnya, menciptakan aplikasi-aplikasi yang membantu memudahkan aktivitas seperti waktu sholat, hadis digital, dan lain-lain. Generasi milenial mempunyai banyak sekali peluang usaha, salah satunya di bidang penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Contoh pekerjaan yang dapat diterapkan di media sosial yaitu manajemen media sosial, konten kreator seperti membuat YouTube channel, membuat vlog-vlog yang berisi tentang konten yang positif dan sekiranya dapat memberikan manfaat untuk orang yang melihatnya.
Content writer seperti membuat blog pribadi yang positif sehingga dapat dibaca oleh orang banyak dan online shop yang sekarang dijalani para pemuda milenial. Akrabnya para milenial ini dengan teknologi membuat mereka pun berinovasi untuk membuat aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Aplikasi ini pun beraneka ragam, misal aplikasi untuk memudahkan dalam berkendara ada Gojek, Grab, Uber, dan sebagainya. Selain itu, tentunya masih banyak aplikasi lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, ada banyak karya anak bangsa yang sudah tersedia di TikTok. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang industri kreatif teknologi. Industri kreatif itu sendiri adalah sebuah aktivitas atau kegiatan ekonomi yang terkait dengan menciptakan atau menggunakan pengetahuan informasi. Sedangkan di Indonesia, industri kreatif biasanya juga disebut sebagai ekonomi kreatif atau industri berbudaya. Pada masa sekarang ini, industri kreatif tidak hanya mengandalkan kreasi secara manual, akan tetapi pada saat ini industri kreatif semakin berkembang dan meluas hingga sektor teknologi, mengikuti perkembangan global yang semuanya hampir berbasis teknologi. Yang sudah canggih industri kreatif sudah banyak yang berbasis teknologi. Jenis-jenis industri kreatif teknologi. Jenis industri kreatif berbasis teknologi yang pertama adalah sektor industri permainan. Sektor ini biasanya berkaitan dengan kreasi permainan, produksi permainan. Tidak hanya bersifat untuk hiburan, permainan juga bisa memberikan edukasi dan ketangkasan otak tergantung dari jenis permainannya. Salah satu contoh dari industri permainan adalah maraknya pembuatan miniatur tokoh-tokoh terkenal seperti superhero, artis terkenal, tokoh kartun, maupun tokoh dunia yang menginspirasi lainnya. Yang kedua adalah sektor industri musik. Sektor industri musik ini biasanya berkaitan dengan kreasi musik, komposisi sebuah lagu, menciptakan lagu, hingga proses produksi saat rekaman. Saat ini sudah banyak software yang bisa digunakan untuk mengolah musik dalam sebuah PC atau laptop, sehingga semakin mendukung industri kreatif musik di Indonesia. Yang ketiga adalah sektor industri layanan komputer dan perangkat lunak. Sektor ini biasanya berkaitan dengan pengembangan suatu teknologi yang di dalamnya meliputi jasa layanan komputer, pengolahan data, pembuatan website, dan periklanan berbasis internet. Untuk jasa layanan komputer ini biasanya berorientasi pada jasa pengetikan dan jasa perbaikan perangkat komputer. Sedangkan jasa pengolahan data ini merupakan sebuah ladang kerja yang menjanjikan untuk sebagian orang yang memang sudah ahli di bidang pengolahan data. Jenis industri kreatif berbasis teknologi yang terakhir adalah sektor industri pertelevisian. Sektor ini biasanya berkaitan dengan membuat kreasi, proses produksi, hingga pengemasan acara televisi. Baik, selanjutnya adalah industri kreatif inovasi. Kita perlu mengetahui inovasi itu apa. Yang pertama, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi memiliki hubungan kuat dan erat dalam penyesuaian diri organisasi dan kondisi perubahan dan perkembangan lingkungannya sangat cepat. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tujuan inovasi. Ada 5 yang kami paparkan. Yang pertama, peningkatan mutu. Kedua, penciptaan market yang lain. Ketiga, peningkatan daya produksi. 4, pembaruan layanan. Dan yang kelima, perluasan wilayah edar produk. Untuk peningkatan mutu ini sudah pasti, saat ada inovasi pastinya mutu juga akan meningkat. Yang kedua, penciptaan market yang lain. Dengan adanya inovasi, maka pasar yang akan didapatkan juga semakin luas. Yang ketiga, peningkatan daya produksi. Dengan inovasi yang baik, dengan inovasi yang maksimal, pastinya akan menambah daya produksi perusahaan. Yang keempat adalah pembaruan layanan.
Dengan pembaruan layanan ini, pastinya inovasi-inovasi yang ada itu akan menciptakan hal-hal yang baru. Lanjut ke yang kelima adalah perluasan wilayah edar produk. Di sini akan mendapatkan pasar yang luas sehingga produk-produk ini akan beredar dengan jangkauan yang luas pula. Inovasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ini inovasi yang terdiri karena sengaja. Inovasi invention adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Yang kedua, inovasi discovery adalah penemuan hal baru baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Selain itu, ada ciri-ciri inovasi. Ada beberapa ciri. Yang pertama memiliki ciri khusus, yang kedua memiliki unsur pembaruan, yang ketiga program inovasi melalui program yang terencana, yang keempat memiliki tujuan. Selanjutnya saya jelaskan tentang cara meningkatkan inovasi dan leadership. Yang pertama memiliki visi untuk berubah. Inovasi harus memiliki tujuan dan seorang pemimpin harus mampu menyatakan dan mengidentifikasi tujuan secara jelas sehingga setiap orang dapat memahami dan mengingatnya. Para pemimpin besar banyak meluangkan waktu untuk menggambarkan dan menjelaskan visi, tujuan, dan tantangan masa depan kepada setiap orang. Mereka berusaha meyakinkan setiap orang akan peran pentingnya dalam upaya mencapai visi dan tujuan serta dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, memerangi ketakutan akan perubahan. Para pemimpin yang inovatif senantiasa mengorbankan semangat pentingnya perubahan. Yang ketiga, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko. Setiap pemodal yang berani mengambil risiko akan berusaha mencari keseimbangan antara kegagalan dan kesuksesan. Mereka sering mempertimbangkan berbagai usulan atau gagasan tetapi tetap merasa nyaman. Dan yang keempat, menerima kegagalan. Pemimpin yang inovatif mendorong terbentuknya budaya eksperimen. Setiap orang harus dibelajarkan bahwa setiap kegagalan merupakan langkah awal dari perjalanan jauh menuju kesuksesan. Untuk menjadi seorang besar, cerdas, dan tangkas, setiap orang harus diberi kebebasan berinovasi, bereksperimen, untuk memperoleh kesuksesan dalam melakukan pekerjaannya. Untuk materi yang terakhir mengenai industri kreatif dan tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan besar pasti memiliki divisi CSR atau tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Contohnya milenial. Seorang milenial meskipun tanggap akan teknologi dan mereka berhasil membesarkan bisnisnya tetap menjalankan kewajiban sosialnya, maka dapat dikatakan dengan jiwa sosial. Pada umumnya, perusahaan yang proses produksinya berdampak langsung pada masyarakat sekitar pasti memiliki jiwa sosial tersebut. Contohnya sebagai bentuk kepeduliannya, perusahaan memberikan keuntungan bagi warganya yang terdampak. Contohnya dengan memberikan beasiswa pendidikan, pemberian lahan ganti, atau juga bisa mengikut sertakan warga sekitarnya dalam proses produksi. Jadi dengan tanggung jawab sosial tersebut menjadi jalan tengah agar keberlangsungan suatu bisnis dan kesejahteraan lingkungan sekitar itu tetap terjaga. Ada juga alasan kenapa sebuah perusahaan besar termasuk industri kreatif perlu memberikan perhatian khusus bagi posisi atau program-program CSR, meliputi menghemat biaya, yang kedua memperkuat brand, yang ketiga mempererat hubungan dengan pelanggan, yang keempat membuat perusahaan menonjol dalam persaingannya, yang kelima ada juga menjaga keberlangsungan suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.